Halo semuanya, kembali lagi di Royman BT Cafe Channel. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih untuk dibicarakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisela Medilin dan juga teman saya Nadia Natalia, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang akhir-akhir ini lagi trending banget nih. Nah, kan sekarang lagi pandemi dan banyak banget orang yang mulai mencari-cari tahu nih tentang healthy food, dan menurut aku tentang vegan ini menarik banget nih buat dibahas. Jadi hari ini kita bakal mencoba untuk membahas mengenai mitos atau fakta seputar vegan. Oke, jadi kita udah kumpulin beberapa statement di internet seputar vegan. Dan hari ini kita akan meminta dokter yang sudah bersama dengan kita saat ini, Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Dan selamat siang, Dok. Selamat siang semua para pemirsa. Salam sehat. Jadi hari ini kita udah mengumpulkan sekitar 8 pertanyaan soal vegan dan akan meminta bantuan dokter untuk meluruskan pertanyaan yang salah ataupun mengiyakan yang sudah benar. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawabnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih mengenai pembahasan mengenai mitos atau fakta tentang vegan, kita itu perlu untuk mengetahui dulu perbedaan antara vegan atau vegetarian. Jadi dok, apakah perbedaan antara vegan dan vegetarian, dok? Iya, ini memang menarik sekali ya, Gisela dan Nadia ya. Iya. Ya, saya tertantang juga nih untuk tahu ini apa itu vegetarian dan apa itu vegan ya. Iya, dok. Jadi vegetarian itu sebenarnya orang-orang yang tidak dapat mengkonsumsi daging ya, jadi produk-produk dari daging ya. Namun masih dapat makan yang produk dari hewan, yaitu seperti susu, telur, betul nggak? Iya, ya. betul. Nah, kalau vegan itu lebih spesifik lagi, dia hanya makan produk yang non hewan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi telur, susu ataupun keju ya, keju juga ya, Iya. itu tidak mereka makan. Lebih strict lagi ya, Iya, vegan itu ya. Strict sekali ya ternyata ya vegan ya. Betul. Makanya saya juga baru tahu gitu. Ini ya, kalau bukan dari kalian nih kasih masukan kepada saya, sehingga saya mempelajari kira-kira apa ya yang penting kita ketahui. Ya. Oke, jadi kita coba langsung masuk ke pertanyaan pertamanya ya. Jadi, apakah benar dok vegan itu tidak bisa mendapatkan protein yang cukup untuk tubuh mereka? Apakah benar dok? Protein ya khususnya Iya. ya. Oke, pernyataan ini sering ya memang saya dengar juga ya di masyarakat bahwa kalau tidak makan produk dari hewani tidak ada protein. Jadi protein ini yang memang biasa kita dapatkan dari banyak sumber memang ya. Tidak hanya dari produk hewan ternyata, tetapi juga ada produk-produk lainnya. Ya, kita ketahui kebutuhan protein kita dalam satu hari itu ya sekitar 0,8 gram ya per kilo berat badan gitu ya. Nah, itu bisa ternyata sumber proteinnya itu bukan hanya dari hewani, tapi juga dari tumbuh-tumbuhan ya. Ya mungkin kalau kita ketahui ya protein apa yang dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti ya kacang-kacangan. Ya itulah makanya vegan itu merasakan bahwa protein itu cukup dari makanan yang non hewani tadi. Nah, nanti di akhir video saya akan sedikit memberikan contoh-contoh ya makanan atau dari tumbuh-tumbuhan itu yang mengandung protein. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Kita lanjut lagi langsung ke pertanyaan keduanya, dok. Ada yang bilang nih, seseorang itu tidak bisa membentuk otot tanpa daging. Nah, apakah ini adalah sebuah mitos atau mungkin fakta, dok? Itu mitos ya, betul ya. Ternyata faktanya mengatakan bahwa pembentukan otot itu memang perlu protein, ya. Nah, ini bila dibandingkan dengan produk yang non vegan dan vegan itu tidak bisa dipungkiri memang produk yang non vegan ini memiliki sumber protein asam amino yang lebih banyak dibandingkan dengan yang plant based atau yang dari tumbuh-tumbuhan. Namun hal ini tidak menutupi fakta bahwa mengkonsumsi
makanan dengan atau minuman yang plant based juga dapat memenuhi kebutuhan protein untuk kita yang sehari-hari ya, maksudnya untuk pembentukan otot. Sebagai contoh, makanan yang vegan yang bisa mempunyai kadar protein yang tinggi itu seperti kacang merah. Ya, kita tahu ya, kacang merah itu sangat baik ya. Nah, kacang merah juga tempe ya, tahu, ada juga yang kita sebut gandum, quinoa ya, dan masih banyak lagi ya. Seperti kita ketahui banyak atlet-atlet yang saat ini ya, seperti David Haye ya, yaitu seorang yang dulu pernah menang boxer juara tinju ya, dan juga Venus Williams ya, itu pemain tenis dunia. Ya, sekarang juga mereka telah mengadopsi diet vegan ini. Ya, penelitian mengenai kebutuhan protein seseorang yang vegan masih sangat kurang memang. Ini karena ini baru ya. Ya, jadi sekarang memang perlu banyak penelitian juga apakah dengan vegan atau makanan plant based tanpa produksi hewan ini cukup untuk protein. Ini masih perlu penelitian, tetapi sudah dipakai oleh beberapa atlet dunia. Ya. Jadi dengan jadi vegan itu tetap bisa membentuk otot ya dok ya? Ya menurut penganut vegan ya. Oke. Ya. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan banyak banget tuh dok di luar sana yang bilang kalau mau punya tulang yang kuat itu harus minum protein-protein susu-susu dari sumber-sumber yang hewani seperti susu sapi dan susu kambing. Apakah benar seperti itu dok? Nah ya, ini juga kembali lagi satu mitos yang mengatakan begitu ya. Nah, banyak orang yang menganut vegan ini mengatakan bahwa sebenarnya untuk memiliki tulang yang kuat itu memang dibutuhkan, tadi kamu bilang benar, kalsium, ya, vitamin D, dan olahraga, dan jangan lupa juga apa? Sinar matahari. Iya, berjemur matahari, karena kita ketahui vitamin D ini juga penting untuk, apalagi nih masa-masa COVID ini, ya, untuk meningkatkan kekebalan imunitas tubuh, ya. Nah, ketiga hal ini yang saya katakan tadi, kalsium, vitamin D, dan cukup olahraga atau berjemur, ini adalah merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan tulang. Ya, kita ketahui ya, kalsium itu sumber kalsium yang hewani itu memang khususnya memang dari susu sapi ya, dan juga dari susu kambing ya. Nah, kebutuhan kalsium yang memang disarankan itu memang sekitar 1000 mg ya per hari ya. Nah, tetapi ternyata ya setelah kita baca di orang banyak yang mempelajari, ternyata kalsium itu tidak hanya dari susu hewani tadi, tapi bisa juga dari apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Nah, seperti apa itu? Kacang-kacangan ya, brokoli ya. Iya, nah, ya pokoknya sayuran-sayuran yang hijau ya, iya. Seperti brokoli, bok choy ya, kale ya, kale atau kale, kale ya. Tapi di sisi lain kita harus ingat ya, harus hati-hati dalam memilih sayur, karena ada juga sayur itu yang mengandung oksalat. Nah, apa itu oksalat? Oksalat itu adalah suatu zat atau unsur yang menghambat penyerapan kalsium. Ya, nah ini hati-hati ya, sehingga tidak disarankan untuk orang-orang yang vegan yang mengandung oksalat tadi. Nah, tadi ya saya sudah singgung tadi ya, penting sekali memang vitamin D ya. Itu penting, yaitu makanya kita harus masa saat ini ya, mau dia vegan non vegan kita nggak melihat itu, tapi vitamin D itu penting dengan kita cara ya tadi menjemur di matahari minimal 15 menit, guys. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ya. Jadi orang-orang banyak yang bilang bahwa apabila tidak mengkonsumsi daging, maka kita tidak bisa mendapatkan vitamin B12 yang cukup untuk kebutuhan kita. Apakah ini benar atau sebuah mitos dok?
Ya, memang saya juga sudah baca, pelajari. Tidak dapat dipungkiri memang pada kasus-kasus yang konsumsi vegan itu kadar B12-nya rendah. Itu sudah dilakukan penelitiannya juga di CES-nya ya, suatu negara CES-nya. Ya, bahwa mengatakan kadar B12 pada orang-orang yang konsumsi hanya tumbuh-tumbuhan atau vegan itu kadar B12-nya rendah. Kita ketahui itu bahwa vitamin B12 itu penting ya untuk pembentukan sel darah merah. Jadi kalau tidak kurang dia itu bisa anemi ya, dan juga kadang-kadang bisa lemas ya, gampang lemas, terus juga ya banyak faktor lah yang membuat sehingga dia kalau defisiensi kurang bagus. Termasuk juga untuk jantung ya, fungsi jantung juga terganggu. Untuk itu makanya dianjurkan untuk orang-orang yang vegan harus ditambahkan suplemen yang mengandung B12 ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi boleh aja dia vegan, tetapi hati-hati dia harus ditambahkan suplemen yang mengandung vitamin B12. Oh, seperti itu ya. Itu penting ya. Jadi tetap ada kekurangannya ya dok Ya, vegan ini ya betul. dok. Oke, jadi kita mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau yang kita tahu kalau misalnya ibu hamil itu kan membutuhkan banyak nutrisi dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya vegan ini dilakukan pada ibu hamil, apakah itu berbahaya dok untuk ibu hamil dok? Iya betul, diet ini memang menantang saat seseorang wanita atau perempuan yang sedang hamil. Ini pertanyaannya penting sekali. Kan kalau orang ibu hamil itu kan harus butuh nutrisi yang baik ya. Iya dok. Tapi dia seorang vegan, artinya dia seorang yang tidak makan hewan ya, makanan yang berasal dari hewan. Karena wanita hamil ini seperti saya katakan tadi kan membutuhkan vitamin yang cukup ya, zat besi yang cukup, vitamin 12, vitamin D. Nah, vegan ini memiliki banyak keuntungan sebenarnya, tetapi dia juga membutuhkan tadi salah satunya kan suplemen tadi, khususnya B12 ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa salah satu keuntungan dari vegan ini adalah banyaknya resiko dari penyakit jantung yang menurut beberapa penelitian mengatakan menurun. Hipertensi juga menurun dan diabetes ya. Nah, seperti kita ketahui pada saat hamil, maka seorang wanita memiliki resiko-resiko tersebut untuk memiliki diabetes yang disebut gestasional diabetes. Dia mempunyai gula darahnya meningkat pada waktu dia masa-masa kehamilan. Sehingga dengan diet vegan resiko ini dapat dikurangi. Ini salah satu yang saya bilang mungkin keuntungan bagi orang yang vegan ya. Namun di sisi lain terdapat juga resiko bahaya yang dapat terjadi, yaitu sehingga dengan menjadi vegan saat hamil harus dipastikan bahwa ibu hamil tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Jadi dia harus mengkonsumsi yang sayuran hijau ya, roti gandum ya, buah-buahan itu penting, dan juga kacang-kacangan untuk menambah zat besi ya. Nah, makanan yang kaya akan vitamin 12 ya bisa didapatkan dari susu kedelai ya, susu juga itu, tapi dari kedelai, dan juga suplemen vitamin B12 itu tadi. Ya, untuk ibu yang sedang menyusui ya, maka disarankan mengkonsumsi suplemen vitamin D. Oke? Vitamin D. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi itu mungkin yang saya agak kasih ditekankan gitu ya dok. Poin, iya. Iya. Boleh vegan tapi hati-hati karena ada hal-hal yang harus dia tambahkan dari makanannya, yaitu suplemen tadi. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, Ya. ada yang nanya, apakah menjadi seorang vegan itu berarti orang itu menjadi lebih sehat dok? Ya, memang kalau kita lihat bahwa dengan vegan ini banyak sekali ya hal-hal yang berpengaruh ya. Mulai dari IMT ya, Indeks massa tubuh kita yang cenderung lebih rendah. Terus tekanan darah yang lebih rendah. Dan juga kolesterol yang lebih rendah, dan juga mengurangi ya otomatis resiko penyakit jantung ya. Nah, untuk itu namun kita harus yakin bahwa di dalam makanan-makanan yang tadi ya, tidak semuanya itu
sempurna, ya kan? Iya. Pasti kita perlu juga perhatikan tadi defisiensi vitamin B12, ya, vitamin D dan kalsium. Jadi mungkin perlu juga ditambahkan suplemen, ya. Jadi memang makanan-makanan yang vegan tadi memang mengurangi mortalitas yang diakibatkan oleh penyakit jantung dan kanker, karena otomatis tadi makanan yang tumbuh-tumbuhan, ya, Iya. plant based tadi. Ya, hal ini berhubungan dengan adanya penurunan inflamasi dan stres oksidatif. Ya, jadi kita kalau melihat itu adalah adanya hubungan korelasi antara vegan, ya, itu dengan tadi mengurangi kerusakan dari fungsi mengurangi dari fungsi endotel tadi, ya. Jadi fungsi endotelnya lebih baik sehingga saat seorang membutuhkan lebih banyak energi, maka endotel akan dilatasi, otomatis dia akan melebar, kan? Iya. Ya, pembuluh darah akan melebar dan menyalurkan lebih banyak darah ke bagian yang memerlukan oksigen, seperti di otot jantung, ya, di otot-otot lainnya, atau bahkan di otak pun demikian. Ya, pada saat seseorang yang membutuhkan lebih banyak energi tadi, jelas ya kita butuh kondisi-kondisi yang baik, ya, untuk endotel yang baik pastinya. Ya, dimana apabila seseorang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, ya, maka hal ini juga dapat meningkatkan produksi daripada reaktif oksigen spesies, ya, dan menginhibisi apa? Nitric oxide. Endotel nitric oxide sintitase, ya, yang kemudian akan menyebabkan disfungsi endotel dan arteriosklerosis tadi, ya. Jadi dengan otomatis risiko terjadinya penyakit jantung koroner, penyakit stroke juga menurun, ya. Ya, di samping itu, ya, kita ketahui pada makanan daging terdapat banyak heme iron, di mana pada suatu riset, ya, yang meta analisis prospektif ditemukan bahwa dari 353 partisipan, dan dari partisipan itu didapat 2.459 kasus CHD, coronary heart disease tadi, ditemukan bahwa partisipan yang mempunyai kadar heme iron dengan konsumsi yang banyak makan daging tadi yang tinggi, ya, jadi kadar heme iron yang tinggi akan memiliki resiko lebih tinggi, yaitu 31%, ya, lebih tinggi mengalami penyakit coronary heart disease dibandingkan dengan yang memiliki kadar heme iron yang rendah. Ya, jadi kita mau lanjut lagi ke pernyataan yang selanjutnya. Menurunkan berat badan itu lebih mudah dengan menjadi seorang vegan. Apakah itu benar, Dok? Kan di luar sana banyak banget nih yang lagi diet ini, diet itu, termasuk mungkin ada juga yang bilang lebih gampang turun berat badan dengan makan sayuran aja nih. Apakah benar, Dok? Ya, diet vegan memang berhubungan dengan penurunan berat badan, tadi saya sudah singgung. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang vegan dapat memiliki kenaikan berat badan juga. Wah, bisa gitu juga. Apabila mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, ya kan, gula, dan makanan berminyak. Oh iya, sama aja juga. Ya. Sama Jadi aja. apabila mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat dan makanan berlemak, maka hal ini sama saja, karena penurunan badan tidak berarti berkurangnya, ya kan, massa lemak, dan tidak berarti meningkatkan kesehatan tubuh, ya kan. Yang harus diperhatikan di sini bukan penurunan berat badannya, ya, tetapi namun lebih pada kesehatan tubuhnya, ya. Percuma kita turun berat badan tapi kita nggak sehat, betul nggak? Iya, betul. Jadi penurunan berat badan pada vegan tetap bergantung pada asupan kalori sehari-hari, ya. Jadi menjadi vegan tidak berarti akan lebih mudah menurunkan berat badan. Jadi tergantung dari masing-masing pribadinya, ya, cara untuk memasak makanannya dan segala macamnya, ya, Dok, baru bisa turun berat badannya. Baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih, Dok. Ya. Jadi ada yang bilang, apakah menjadi vegan itu dapat mengembalikan keadaan seseorang yang sudah memiliki penyakit jantung koroner menjadi sembuh kembali, Dok? Ya, betul. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan, ya, keuntungan menjadi vegan terhadap jantung kita.
ya. Seperti yang kita ketahui tadi, saya ulang lagi ya, nih pertanyaannya tadi mengenai kolesterol ya. Ada dua ya, kolesterol HDL dan juga LDL ya. HDL yang rendah dan LDL yang tinggi tidak baik ya untuk tubuh, yang akan menjadi faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner ya. Bukan hanya penyakit jantung koroner guys, tapi juga stroke ya, dan juga peripheral artery disease ya, penyakit pembuluh darah di kaki juga bisa. Dan yang penting juga itu menghindari terjadinya stroke dan serangan jantung, betul nggak? Betul. Nah, ada penelitian yang mengumpulkan data dari tahun 1978 sampai 2016 yang membandingkan kadar kolesterol pada vegan dan non vegan, ya, atau pemakan segala lah. Jadi tidak hanya vegetarian, tapi makan semuanya. Ya, hasil menunjukkan bahwa vegan memiliki kadar total kolesterol yang lebih rendah dan juga kadar triglycerid LDL yang lebih rendah pada pemakan vegan tadi. Ada penelitian yang berkata bahwa menjadi vegan memiliki risiko penyakit jantung 7% lebih rendah dibandingkan non vegan karena mereka mempunyai indeks massa tubuh yang lebih rendah ya dibandingkan dengan pemakan segala ya. Kita harus ingat salah satu faktor dari penyakit jantung kan adalah obesitas tadi. Iya, betul. Nah, jadi di vegan inilah makanya dia mempunyai keuntungan karena dia bisa mengurangi indeks massa tubuhnya tadi ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ya, orang-orang yang dengan penyakit jantung koroner ya yang menganut diet vegan mengalami penurunan gejala dari penyakitnya sebesar 22% ya. Namun itu harus diikuti oleh perubahan gaya hidup juga ya, dengan mengurangi konsumsi minyak ya, terus makanan siap saji ya, jadi instan ya, dan kurangi gula otomatis kan, garam yang juga jangan berlebih, dan juga ya tadi yang pasti gaya hidup yang sehat yaitu olahraga ya, jangan stres juga. Jangan gara-gara mau vegan dia stres, cuma juga ya sakit juga koroner ya gitu ya. Jadi untuk menurunkan gejala-gejala tadi memang kita harus juga ingat, kita juga harus tetap makan obat-obatan yang sudah diresepkan dokter. Kalau dia memang sudah penyakit jantung koroner ya, atau dia sudah hipertensi, atau dia diabetes, ya tetap makan obat ya, jangan lupa. Jadi kembali lagi kita harus yakin bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Walaupun memang ada penelitian menunjukkan bahwa keadaan sakit jantung koroner ini dapat diputarbalikkan dengan konsumsi makanan vegan. Bisa diputar balik. Ya, tapi ya itulah makanya. Jadi ini memang vegan ini masih kontroversial. Masih kontroversi ya. Jadi diet vegan ini memang benar-benar banyak keuntungannya bila dilakukan dengan tepat. Ya, tapi kita juga harus mengerti ya, tadi ada hal-hal yang memang harus ditambahkan di dalam makanan itu, suplemen tadi ya. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, kita mau nanya, apakah terdapat keuntungan-keuntungan lainnya yang untuk menjadi vegan di luar dari yang dokter sudah sebutkan tadi dok? Ya memang diet vegan ini termasuk diet yang rendah lemak, betul nggak? Iya, ya, orang-orang yang vegan ini memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi ya dibandingkan pemakan segala. Itu udah jelas ya, tadi kita udah bahas ya. Hal itu karena kenapa? Pada orang-orang yang vegan otomatis dia akan makan banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin C, termasuk dari buah-buahan, dari sayur-sayuran ya. Vitamin E, beta karoten ya, dan antioksidan lainnya. Oke. Yang baik untuk tubuh kita ya, karena kita ketahui itu oksidan itu seperti kita ketahui sekarang ini orang yang COVID juga kan harus makan vitamin C, vitamin D, vitamin E, banyak vitamin. Ya, zinc, ya itu semua kan berasal sebenarnya bisa dari makanan ya. Nah, khususnya pada vegan ini ya dari tumbuh-tumbuhan tadi ya.
Hal ini dibuktikan juga memang ada penelitiannya lagi ya, dari penelitian meta-analisis yang mengumpulkan hasil dari 18 penelitian di mana orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging ya diteliti selama 2 tahun dan mereka memiliki jumlah marker inflamasi yaitu CRP ya, C-reaktif protein yang lebih rendah. Ya, dari 18 penelitian ini membuktikan bahwa makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan memang memiliki efek ya dan efek terhadap antiinflamasi yang cukup terbukti baik lah bagi tubuh kita. Ya guys. Jadi pertanyaan terakhir nih dok, kita masuk ke sesi-sesi yang udah ke terakhir-terakhir banget nih. Jadi di luar dari mitos atau fakta tadi, apakah sekarang itu kita harus mengubah dari cara hidup kita yang sekarang menjadi seorang vegan dok? Ya, itu kembali lagi kepada kebutuhan daripada masing individu. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya mengapa menjadi vegan bukan berarti otomatis kita menjadi orang yang sehat. Ya, coba saya tanya Gisela dan Nadia, mau nggak mencoba vegan? Belum siap meninggalkan Belum daging. siap dok, masih banyak makanan enak dok. Iya betul. Kalau kita tadi lihat pembahasannya tadi, kayaknya semua bagus ya. Iya, Ya. Tetapi kembali lagi kepada kitanya. Ya di luar sana memang banyak sekali produk ya yang dengan label vegan yang ditambahkan dengan tambahan-tambahan lainnya, misalnya seperti gula dan lainnya, justru malah mungkin tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Yang paling penting kita tahu apa saja yang kita konsumsi dan belajarlah untuk membaca dan mengerti label makanan yang kita konsumsi. Jadi gini guys ya. Jadi kita sudah membahas vegan pada prinsipnya makan makanan yang non hewani, ya, bahkan yang tidak susu dan telur pun tidak. Iya, balik Ya, lagi. kita sudah bahas memang untuk menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, ya, dan tadi juga untuk menurunkan indeks massa tubuh ya. Iya. Apalagi tadi kira-kira ya banyak lah ya, Inflamasi juga. inflamasi, berhubungan dengan inflamasi itu kita tahu ya, tapi kembali lagi memang masih perlu penelitian lebih lanjut ya. Intinya makan yang sehat itu adalah sebenarnya makanan yang seimbang. Kalau saya juga sulit loh untuk vegan, apalagi vegetarian aja sulit, apalagi vegan ya. Tetapi kalau ada yang ingin melakukannya itu tadi, tolong perhatikan yang poin-poin saya tadi, bahwa ada perlu penambahan vitamin B12 ya kan, perlu penambahan suplemen-suplemen yang penting untuk supaya menyempurnakan makanan kita ya. Mungkin ini aja sekedar untuk menambah pengetahuan kita, karena di luaran orang sudah banyak ya. Iya, udah coba-coba lah ya. Udah ada yang coba ya? Iya, mungkin. Oke, nanti kita lihat deh. Memang ini suatu hal yang bukan baru sih sebenarnya ya, sudah lama ya. Tapi ini Lagi trending aja karena sekarang. adanya film itu di satu produk TV ya. Di situ ada mengenai vegan ini ya. Iya, betul. Saya juga baru nonton tuh setelah kalian ngomong sama saya. Dan saya lihat memang banyak Menarik olahragawan yang mencoba vegan dan mereka berhasil. Tapi apakah ini bisa untuk semua orang? Tidak. Ini pertanyaannya. Iya. Tergantung pada pribadi masing-masing aja ya dok. Ya, Ya. betul. Baik dok, sebenarnya nih masih banyak banget nih yang bisa kita gali-gali lagi tentang Iya. vegan dok. Namun sayangnya serial kali ini harus selesai sampai di sini. Iya, udah harus berakhir ya. Nah, terima kasih juga untuk kalian semua yang udah nonton serial kali ini. Dan kita juga mau berterima kasih kepada dokter kita, Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Nah, sekarang aku mau minta kalian untuk jangan lupa komen, share, like, dan subscribe ke channel Royman MT Cafe ini. Dan sampai jumpa di serial selanjutnya. Bye-bye. Bye semuanya.